Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Ningtyas Sukmadianti dengan NIM 2601420047 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni. Kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dalam pendidikan Pancasila, yaitu mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui pengertian dari ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita. Dan kata logos yang berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dapat diartikan pula sebagai paham teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, ada beberapa komponen penting di dalam ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, sosial, dan politik. Baiklah, setelah memahami pengertian sebelumnya, ada baiknya kita juga mengetahui apa itu definisi ideologi menurut beberapa tokoh. Berikut para tokoh atau pemikir Indonesia mendefinisikan ideologi. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir pada suatu sistem yang teratur. Yang kedua adalah ideologi menurut Suryanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia, berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang terakhir adalah menurut Mubiarto. Ideologi adalah sebuah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman kerja untuk mencapai suatu tujuan dalam masyarakat atau suatu bangsa tersebut. Selanjutnya, untuk memenuhi definisi sebelumnya, ada beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi, yaitu sebagai berikut. Pertama, oleh Martin Sellinger. Menurut Martin Sellinger, ideologi adalah sebagai sistem kepercayaan, di mana ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai dan dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Martin Sellinger menjelaskan lebih lanjut, jika ideologi sebagai sistem kepercayaan didasari oleh dua hal, yaitu ideologi fundamental yang meliputi preskripsi moral pada posisi sentral dan ideologi operatif yang meliputi preskripsi teknis pada posisi sentral. Selanjutnya ada dari Alvin Goldner. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Ideologi adalah sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Sehingga ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius. Karena ideologi adalah suatu tindakan yang didukung oleh nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Dan yang terakhir adalah menurut Paul Hirsch. Menurut Paul Hirsch, ideologi adalah sebagai relasi sosial. Paul Hirsch menempatkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik, di mana ideologi merupakan suatu sistem gagasan politik yang dapat digunakan sebagai perhitungan politik. Untuk lebih memperdalam pemahaman, berikut merupakan beberapa corak ideologi menurut Sastra Prateja. Pertama, ideologi adalah sebagai prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya.
Yang ketiga adalah merupakan suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, namun berfungsi sebagai ideologi. Misalnya seperti ideologi pembangunan. Dan yang terakhir, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu dan menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Setelah memahami apa itu ideologi, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ideologi. Berikut merupakan fungsi ideologi menurut Suryanto. Yang pertama, ideologi sebagai struktur kognitif, di mana ideologi menjadi keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Yang kedua, sebagai orientasi dasar, dengan membuka wawasan dan memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah sebagai norma-norma yang memberikan pedoman atau pegangan bagi suatu manusia untuk melangkah dan bertindak. Ideologi juga sebagai bekal dan jalan seseorang untuk menemukan identitasnya. Kekuatan ideologi mampu mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan hidupnya. Serta yang terakhir, ideologi merupakan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi norma-norma yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah pemaparan sebelumnya tentang konsep ideologi seperti pengertian, unsur, dan fungsi, maka terlihat jika ideologi Pancasila pasti mengalami dan menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang dominan adalah globalisasi, yang merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan bangsa lainnya, sehingga masyarakat dunia lebih terbuka. Sementara itu, dalam ideologi Pancasila pasti menghadapi beberapa tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Lalu, apa saja karakteristik kebudayaan global tersebut? Berikut adalah karakteristik kebudayaan global menurut sastra Prateja. Pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua adalah pengakuan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat adalah kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi bersifat plural dan heterogen. Dan yang terakhir, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, dan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, namun dengan interpretasi yang berbeda-beda. Setelah memahami tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, selanjutnya kita akan membahas tentang apa alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama-tama kita mulai dari apakah kita sebagai warga negara sudah memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ideologi Pancasila pasti mengalami beberapa tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Maka dari itu kita sebagai warga negara harus memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah identifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Pertama ada unsur ateisme. Unsur ateisme terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada unsur individualisme dalam liberalisme. Tidak sesuai dalam prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah kapitalisme yang memberikan kebebasan terhadap setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Jelas, ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selain mengalami tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, Pancasila sebagai ideologi juga mengalami tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Berikut merupakan beberapa contoh tantangan yang menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila. Yang pertama ada terorisme.
Beberapa unsur yang ditimbulkan dalam terorisme adalah rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya telah menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan para investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia. Dan para wisatawan asing juga enggan untuk berkunjung ke Indonesia. Sehingga aksi terorisme ini dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba. Beberapa unsur ancaman dari penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua adalah perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia itu sendiri sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah perdagangan narkoba sebagai barang terlarang dapat merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena perdagangan ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah beberapa pemaparan tadi, kita sekarang akan melanjutkan dengan mendeskripsikan esensi dan argensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Pertama, dimensi realitas. Di sini mengandung makna jika nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya dalam kehidupan masyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dan yang kedua ada dimensi idealitas. Hal ini berarti Pancasila sebagai ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan di berbagai bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini juga berarti jika nilai-nilai Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita. Selanjutnya dan yang terakhir ada dimensi fleksibilitas. Berarti mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka. Karena Pancasila sendiri bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan membuat warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa merasa khawatir akan hilangnya hakikat dalam dirinya. Selanjutnya kita akan membahas argensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, kita perlu menyadari jika peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal dan formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua adalah ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, setelah membahas tentang materi mengapa Pancasila menjadi ideologi negara, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kesimpulannya adalah pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi kita
adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, bahkan korupsi dapat dicegah dan tidak terjadi. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara hakikatnya memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Dan pada setiap dimensi ini memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa dapat mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian penyampaian materi pendidikan Pancasila tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Apabila ada salah-salah kata dan beberapa materi yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat berguna untuk penilaian UAS Pendidikan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.